Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibadah Remaja HKBP Yogyakarta, Minggu 17 Oktober 2021, Minggu kedua setelah Trinitatis, dengan topik Kebahagiaan mendengar firman Allah. Tuani halakna maningihon hatani debata, dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia, yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih Tuhan seluruh hidupmu. Mari berhimpun dan menghadap Tuhan dengan bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan, Sang Raja, ayat 1 dan 5 sambil berdiri jika memungkinkan. Agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu
di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya, besarlah Tuhan Allah hingga jiwa kita memujinya, melihat ciptaannya yang besar bagai bintang gemerlapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, bila kulihat bintang gemerlapan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 2 mengenai firman Allah. Konvensi HKBP pasal 2 tentang firman Allah. Kita yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sungguh-sungguh firman Allah. Alkitab menyatakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Kita mengerti firman Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman itu menjadi daging dan berpusat pada Yesus Kristus. Dengan ajaran ini, kita menekankan bahwa hanya firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang dapat menyatukan gereja dan mempersatukan gereja-gereja, bangsa-bangsa, dan seluruh suku bangsa. Kita menekankan supaya semua majelis dan warga jemaat siap sedia memberitakan kabar baik. Kita menekankan bahwa bukan hanya orang yang ditahbiskan yang menerima tugas, tetapi semua warga jemaat mendapat bagian akan pengetahuan yang perlu untuk mempelajari dan menghayati firman Allah. Kita menekankan bahwa firman Allah adalah sumber kehidupan dan pedoman pekerjaan dan kehidupan yang berkenan bagi Allah, yang berguna bagi setiap orang, keluarga, pengajaran agama, kebaktian, dan yang mengajak manusia mau berdialog dengan orang lain melalui semua persekutuannya di tengah masyarakat di dunia ini. Kita menentang tindakan yang memasukkan Alkitab ke dalam peti orang mati, karena berkeyakinan bahwa dengan cara itu dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita menentang tindakan pemakaian Alkitab untuk memilih hari yang baik dan untuk mengetahuinya nasibnya. Bila diperlukan, pada saat menerima jabatan baru dalam pemerintahan Alkitab dapat dipakai sebagai perlengkapan untuk menyatakan janjinya. Kita menolak pemakaian Alkitab untuk bersumpah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosaku membuatku tak layak ke hadapan-Mu.
Tetapi karena darah-Mu dan panggilan-Mu, aku membawa dan mengaku kesalahanku yang tidak dapat kusembunyikan. Mari menghampiri kaki salib Kristus dan memohon pengampunan dosa darinya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1 dan 2, meski tak layak diriku. Diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Marilah kita merendahkan diri di hadirat Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya
kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan yang Maha Penyayang dan Pengasih yang telah mengampuni kita dari dosa kegelapan, sehingga kasih-Nya mengalahkan kuasa kegelapan. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 438 ayat 1 Beta Saita Endehon. Kata Yesus ni, Hosana di usaha nama kau lagi, mudah ni Tuhan, Tuhan di dalam hati. Tuhan nama muri rohasi, marolah kau tinggi mati kasih ni, Tuhan Tuhan, masuk bersama. Marilah kita mendengarkan epistel yang diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Epistel kita juga diambil dari dengan apakah seorang muda mempertahankan kekuatan aku menjauh? Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan nas epistel minggu ini. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Langkah-langkah kita ditetapkan dan diatur oleh Tuhan untuk orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dengan tangan dan kasih-Nya akan setia menopang orang-orang percaya di tengah badai dunia. Mari nyatakan iman dan pengharapan kita kepada Allah yang kekal dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 188 ayat 1 Tiap langkahku. Diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Dengan
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Remaja HKBP Yogyakarta, Minggu 17 Oktober 2021. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan pokok-pokok Warta Remaja HKBP Yogyakarta pada ibadah Minggu hari ini, Minggu 20 setelah Trinitatis, dengan topik kebahagiaan mendengar firman Allah dalam bahasa Batak, Tuhan Inalak Namanangihan Hatan Dewata. Firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung pada ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan ibadah yang melayani pada ibadah kita minggu ini, pengkhotbah Inang Sintua Nyonya NDP Sijabat Corona Beban, liturgis Inang Sintua Dr. Anda Nyonya RLCH Malau Boruna Deak, MC Jessica Borusinaga, Singai Gracia Boru Pasaribu, Hukum Taurat Kak Bernadita Boru Sudabutar, Epistol Manuel Malau, Membaca Warta Rafael Panggabean, Doa Syafaat Bang Lotar Simanjuntak, Main Musik Ande Tambunan, Eris Simanjuntak, Timothy Panggabean, Operator Slide Ruben Simanjuntak. Pokok Warta 1. Ibadah Minggu 10 Oktober 2021 dihadiri sebanyak 36 orang dan persembahan terkumpul sebanyak Rp50.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 2. Ibadah selanjutnya pada hari Minggu 24 Oktober 2021 akan dilayani oleh remaja kelas 10 SMA. Selamat mempersiapkan diri teman-teman. 3. Perayaan Natal. Remaja HKBP Yogyakarta akan melaksanakan Natal Remaja HKBP Yogyakarta dilaksanakan pada hari Minggu 5 Desember 2021. Selanjutnya akan diinformasikan melalui WhatsApp grup remaja. 4. Paduan suara. Latihan paduan suara gabungan remaja dan panitia Natal Remaja HKBP Yogyakarta dimulai pada hari Jumat 22 Oktober 2021 pukul 16 WIB secara onsite dan online. Mengimbau kepada remaja untuk hadir dalam latihan paduan suara semi virtual. Jika remaja bersedia hadir secara onsite, hadir dan datang ke rumah remaja, dan jika tidak bisa datang ke gereja, remaja bisa hadir melalui via Zoom. 5. Uji coba ibadah semi virtual. BPH remaja dan pendamping remaja menguji coba dalam ibadah semi virtual, di mana peraturan dalam pencobaan ibadah semi virtual ialah remaja yang sudah vaksin hingga dosis kedua, khusus remaja yang bertugas berada di lingkungan gereja atau di ruang remaja, remaja yang tidak bertugas atau kelas lainnya berada di ruang Zoom. Tetap mematuhi protokol kesehatan, remaja selalu memakai masker dan dilarang dilepas selama berada di lingkungan gereja HKBP Yogyakarta. Remaja selalu mencuci tangan baik dengan sabun atau hand sanitizer. Remaja yang dalam keadaan sehat, jika remaja dalam keadaan demam, flu, dan batuk sebaiknya berada di rumah dan mengikuti lewat ruang Zoom, dan remaja selalu menjaga jarak. 6. Remaja HKBP Yogyakarta akan menyelenggarakan virtual choir atau paduan suara secara virtual. Untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bergabung dapat menghubungi kontak person sebagaimana yang ada pada tampilan di layar, yaitu Bang Lotar Simanjuntak dan Bang Rodrigo Sinaga dengan nomor yang tertera. 7. Persembahan ibadah minggu remaja dapat disampaikan melalui nomor rekening BRI atau nomor ponsel OVO
Dana, GoPay, link aja yang tertera pada tampilan layar. 8. Selamat ulang tahun kepada remaja atau remaja yang ulang tahun ini sampai 24 Oktober 2021. Bagi yang ulang tahun, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 9. Diimbau kepada remaja HKBP Yogyakarta untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan remaja HKBP Yogyakarta. Demikian warta remaja HKBP Yogyakarta minggu ini. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa atas berkat yang Kau berikan pada hari ini, di mana kami masih bisa diberi kesehatan dan nafas kehidupan. Pada sore hari ini kami akan mengadakan ibadah Minggu Remaja dan dapat berkumpul bersama-sama, baik di ruang remaja maupun di ruangan virtual Zoom ini. Kami akan mendoakan teman-teman remaja KBP Yogyakarta, berkati dalam kesehatan, studi mereka, sekolah, tugas-tugas yang berulang tahun, diberikan panjang umur dan murah rezeki. Berkati teman-teman remaja yang takut akan Engkau dan selalu ingat dalam Engkau Bapa. Dan berkati teman-teman remaja yang belum bisa dapat hadir pada hari ini, apabila mereka sakit, Engkau pulihkan, apabila mereka malas, Engkau berkati mereka untuk dalam kemalasannya. Kami akan mendoakan para saudara-saudari kami, Ronald Panjaitan yang saat ini berada di Papua akan menjalani perjalanan menuju pulang ke Jogja. Engkau berkati dalam perjalanan hingga tiba di Jogja dalam keadaan sehat, lancar, dan sukacita. Kami akan mendoakan para pendamping remaja Jakarta dan remaja untuk menyelesaikan dalam pergumulannya, berkati dalam pelayanan mereka, untuk bersama-sama dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkati pelayanan kami, jadi pelayanan yang benar-benar serius. Yang selanjutnya, orang tua remaja KBP Yogyakarta dan pendamping remaja KBP Yogyakarta, berkati mereka dalam kesehatan, panjang umur, pekerjaan, dan belum dapat pekerjaan dan rezeki mereka Bapa. Berkati dan lindungi orang tua kami jauh dari kami ya Bapa. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga para pemimpin kami di pelayanan gereja KBP Yogyakarta, dari pendeta, para lado, serta pengurus-pengurus pelayanan di gereja KBP Yogyakarta. Berkati dalam pelayanannya, berkati kesehatan mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa kami dari Bapak Presiden hingga jajarannya yang teratas hingga ke bawah. Berkati vaksinasi dan COVID-19 ya Bapak. Berkatilah kami Bapak untuk melawan dan untuk mendapatkan sukacita, dan kami bisa mendapatkan kehidupan yang baru di tengah-tengah pandemi COVID-19. Inilah doa yang kami sampaikan Bapak. Berkatilah kami, terpujilah anak-Mu dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan menjadi pelita dan pemelihara hidupku. Roh-Mu memenuhiku. Sucikanlah hatiku sehingga menjadi rumah kediaman-Mu, dan berkat-Mu mengalir melalui diriku. Mari menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1 dan 3, Asiniroham Hupuji.
Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Horas. Ya, puji Tuhan, hari ini sebagian dari kita bisa berjumpa ya. Ini boleh disyukuri sebagai berkat karunia Tuhan, walaupun belum bisa semua ya, hanya sedikit ya dari antara kita. Nah, terkhusus teman-teman remaja yang tadi belajar CD, berapa angkat tangan coba yang tadi belajar CD. Nah, oh sama di situ tadi belajar CD ya. Ini perjuangan ya buat adik-adik remaja ya. Dari sana belajar firman Tuhan dari jam berapa tadi? Jam 2. Dan sekarang harus mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Tapi firman kita adalah tentang berbahagia karena mendengar firman Tuhan. Jadi harus berbahagia yang di sini ya. Karena banyak firman yang didengar hari ini ya. Dari sana langsung berlanjut di sini ya. Ya, sama-sama kita berjuang. Inang juga sudah dari pagi di sini ya. Ya. Nats kita hari ini dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Teman-teman yang ada di sini mungkin bisa ikut bergabung. Saya kira bisa ikut bergabung membuka Zoom karena ada slide yang nanti ditampilkan, karena kita di sini tidak ada slide ya. Nah, jadi bisa mengikuti slide yang ditayangkan khotbah kita hari ini ya. Dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Oke. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Sebentar ya. Saya cek dulu, masukkah suara dari sini? Masuk ya? Bukan, maksud saya karena ini ada sedikit suara keluar dari sini, mengganggu atau tidak? Mohon maaf sebentar ya. Inilah iya loh, dari jauh-jauh mama lihat lumayan bagus. Dari jauh mama lihat. Enggak. Ya, mohon maaf, inilah teknologi ya, kita dipaksa harus belajar dengan teknologi. Tapi di satu sisi yang lain, kita bersyukur yang tadinya mungkin tidak tahu apa-apa dengan teknologi ini, kita jadi sekarang tambah pinter ya. Jadi pinter dengan teknologi ini. Baik, firman ini tentang berbahagia. Saya dulu ya melanjutkan satu pertanyaan, yaitu apa yang membuat dirimu berbahagia? Nah, ini satu pertanyaannya. Saya ingin ada seorang yang menjawab, yang dari sini, satu orang dari sini, lalu nanti yang dari Zoom, yang ada di Zoom satu orang ya, boleh menjawab ya. Yang di ruang ini dulu. Satu contoh aja, mungkin hari ini merasa berbahagia karena apa, atau kemarin, atau seminggu yang lalu,
dalam seminggu ini atau sebulan terserah ya, apa yang membuat Anda berbahagia di hari ini atau kemarin atau seminggu yang lalu. Siapa yang mau jawab? Kalau tidak ada sukarelawan atau sukarelawati, saya akan tunjuk. Pilih mana? Ditunjuk atau menjawab dengan sukarela? Apa yang membuat dirimu berbahagia? Gak ada yang mau jadi sukarela, sukarelawan atau sukarelawati. Oh mau, boleh nggak? Setelah yang menjawab. Boleh, jangan mereka jadi ini aman selamat gitu kan? Nggak boleh nang. Siapa yang mau jawab? Ini ya kayak kuis saja ya, tapi ini kuis nggak berhadiah ya. Apa yang membuat dirimu berbahagia? Ini pertanyaan yang sulit kah? Enggak kan? Nah, siapa yang mau jawab? Kakak pendamping juga boleh enggak? Enggak apa-apa. Nah, ayo. Apa yang membuat dirimu berbahagia? Lu udah memberi contoh loh, Inang Sintua, ayo. Siapa yang mau jawab? Gak ada. Saya Inang tunjuk ya. Tadi yang belum bertugas siapa ya? Aina mau tanya Josephine. Nah, apa yang membuat Josephine berbahagia? Enggak dengar. Makan apa? Makan, mungkin boleh dibantu kakak pendamping? Makan roti. Oh, ya, makan roti terus senang, kenyang ya. Yalah, ya kan? Rotinya karena enak. Terus yang bawa, yang membelikan mama ya, gitu kan? Pas lagi lapar gitu ya, makan roti. Oke, satu karena ada roti yang dibeli oleh mama, terus merasa bahagia. Sekarang yang dari ruang Zoom, satu orang, siapa? Siapa? Siapakah yang menjawab? Yang menjawab? Saya di sini. Aduh. Suaranya. Kan ya? Serius, berarti nggak ada yang berbahagia? Lu kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ada yang berbahagia? Iya kah? Nggak ada kan yang berbahagia di ruang Zoom? Siapa ya? Kak Sherly deh, Sherly Sitorus. Kak Sherly nggak ada di sini kan di ruang Zoom. Kak Sherly Sitorus. Iya Inang. Aduh, jangan-jangan. Iya Inang. Iya Inang. Sherly berbahagia. Mic-nya tolong dibuka yang di Jogja. Wah, berarti yang di ruang Zoom nggak ada yang berbahagia ya.
Bersyukurlah yang ada di sini ya. Kita berbahagia ya. Yang di Ranjung ternyata oh suaranya Kak Shirley mati hidup. Ya sudah dimaklumi ya. Tapi boleh menulis di chat ya. Kalau tidak bisa bersuara yang di Ranjung boleh menulis di chat. Oke baik. Mungkin ada kesulitan jaringan. Inilah kelemahan dari teknologi ini ya. Kita sangat dibatasi. Tapi kita belajar untuk tetap bersukacita ya. Seperti firman kita hari ini, berbahagia. Ya. Slide di situ menunjukkan gambar ya. Apa yang membuat dirimu berbahagia? Saya memberi contoh beberapa di situ ya. Berbahagia tadi Epin bilang karena dapat roti gitu ya, rotinya mungkin sangat enak sehingga berbahagia. Nah ini ada gambar salah satu contohnya mendapat hadiah. Siapa yang berulang tahun bulan ini? Ada? Oh ada, sama kita ya. Inang juga bulan Oktober gitu ya. Terus dapat kado nggak? Oh dapat tadi kemarin Inang lihat di Facebook ya kan? Dapat apa? Roti kue ulang tahun ya, dapat kado juga ya, dapat hadiah kan? Nah, bahagia nggak? Bahagia kan? Loh, ternyata jelas ya bahagia mendapat kado. Kok susah sekali tadi ya, apa ya menceritakan kebahagiaannya. Nah, dapat kado bahagia. Kemudian ada banyak hal ya. Ini Inang memberi contoh saja beberapa gambaran. Nah, itu ada yang gambar angka-angka itu di sebelah kanan. Wah, itu pasti bahagia ya. Kalau boleh disuruh milih yang warna apa? Merah. Ya, ini ada uang 5.000 sampai yang warna merah itu yang 100.000 ya. Itu merah ya, bukan pink ya? Merah atau pink sih? Merah ya, merah ke pink-pink. Merah ya, setahu ini warna merah ya. Wah, dapat hadiah yang berwarna merah itu ya. Wah, pasti senang sekali ya. Setiap kali kita mendapatkan sesuatu, apalagi itu kalau surprise ya, hadiah ataupun apapun itu ya, kita mengalami hal-hal yang itu merupakan karunia atau berkat Tuhan, kita merasa berbahagia. Itulah cara pandang manusia seperti yang terjadi pada perempuan yang tadi berkata. Perempuan itu mengatakan apa? Perempuan itu mengatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau ini Yesus ya. Jadi dia melihat sosok Yesus yang begitu luar biasa karena Yesus memang adalah Allah. Lalu dia mengatakan, wah senang banget ya, bahagia sekali kalau punya anak seperti Yesus gitu. Siapa ibu yang tidak bahagia punya anak seperti Yesus? Jadi dia menilai atau menyatakan kebahagiaannya itu dengan apa yang dia lihat, sesuatu yang hebat, yang luar biasa, itu membuat dia menjadi bahagia ya. Itu cara pandang, cara ibu ini memandang, cara sebagai manusia ya, cara memandang manusia, dia berbahagia karena mendapatkan karunia dari Allah gitu ya. Karena Yesus adalah sosok yang sangat hebat pastinya di mata dia, maka dia bilang wah ibunya pasti berbahagia sekali ya, karena anaknya hebat, mendapat karunia seorang anak yang hebat. Itu pandangan ibu. Sama persis dengan kita ya, kita mendapatkan sesuatu lalu kita merasa bahagia. Nah sekarang hari ini kita akan belajar cara pandang Allah. Apa sih kata Allah tentang berbahagia itu? Lanjut slide-nya. Ya, Allah ternyata menurut Allah kebahagiaan itu bukan diukur dari apa yang dilihat dan dialami oleh manusia. Ya, walaupun bukan berarti itu salah atau tidak benar ya. Kita tidak boleh berbahagia karena menerima sesuatu atau karena yang dialami ya. Ini ada yang memberi gambaran apa yang dilihatnya begitu baik, maka berbahagia. Kita mempunyai orang tua, anak-anak remaja di sini mungkin punya orang tua yang begitu mengasihi, jadi berbahagia, lalu menjadi juara. Ya kan, menjadi juara kelas atau naik kelas itu menjadi berbahagia. Ada teman kita yang sedang berlomba ya di Papua, Bang Ronak Panjaitan gitu ya, dia terpilih di antara sekian banyak siswa lalu bisa berangkat ke Papua, itu luar biasa ya. Nah
kita semua mendoakan supaya dia berhasil mendapatkan kejuaraan. Itulah cara pandang manusia menafsirkan kebahagiaan, mengukur kebahagiaan dari apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya. Next. Tapi Tuhan Yesus ternyata tidak demikian, cara pandang Allah tidak demikian. Di ayat berikutnya, ayat 28 didahului dengan kata tetapi. Ya, tetapi. Artinya apa? Dia mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh perempuan itu bukan salah ya, tapi ada hal yang lain, bukan itu ukurannya. Si perempuan itu mengukurnya dari ukuran secara manusia. Ada hal yang diterima, dia berbahagia. Lalu Yesus mengatakan apa? Tetapi, ya kan? Berarti ada yang kurang tepat. Mungkin bukan salah, tapi ada yang perlu dikoreksi, lebih tepatnya gitu ya. Ada yang perlu dikoreksi dari pernyataan perempuan itu. Tetapi katanya ya, dan Yesus mengatakan yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Apakah berarti, karena itu kata tetapi, mengoreksi perempuan itu, apakah berarti lalu kita tidak boleh berbahagia dengan apa yang kita terima atau karunia yang kita terima dari Allah? Boleh nggak kita berbahagia? Pasti boleh ya. Jadi, tetapi di sini Yesus bukan menyalahkan, bukan mengatakan, perempuan kamu salah, kamu tidak boleh berbahagia karena kamu menerima berkat dari Allah. Bukan begitu. Tapi Yesus ingin meluruskan cara pandang perempuan itu dengan cara pandang manusia, mau diluruskan dan disempurnakan dengan kebahagiaan menurut cara pandang dari Allah. Itu. Artinya apa? Kebahagiaan itu tidak diukur dari materi, dari apa yang hal-hal baik yang kita alami. Dari kesuksesan, mungkin Anda juara 1 atau juara berapapun gitu ya, bukan itu ukuran kebahagiaannya. Fokusnya bukan pada materinya. Kita boleh bersyukur dan berbahagia oleh apapun yang kita terima. Harus ya. Kalau kita tidak berbahagia dengan keberhasilan kita, berarti kita adalah anak yang tidak tahu bersyukur. Puji Tuhan, yang di sini nggak ngantuk ya. Ya, saya agak khawatir ya, karena Anda dari sana dari jam berapa di sini, mungkin kelihatannya di sini, tapi mungkin sudah kemana-mana itunya rohnya ya. Ya, kalau kita tidak bersukacita dengan berkat dari Tuhan, itu sama artinya kita tidak mensyukuri berkat Tuhan. Ya, kita boleh berbahagia karena materi, tapi fokusnya bukan kepada materi itu. Lalu kepada siapa fokusnya? Gue tidur lagi. Fokusnya kepada si pemberi materi, pemberi berkat. Siapa pemberi berkat? Tuhan. Jadi kata tetapi ini bukan meniadakan ayat sebelumnya, tapi Yesus mau mengoreksi dan meluruskan. Kalau kamu berbahagia karena berkat, karena karunia yang aku terima, boleh, tapi ingatlah, bukan itu yang menjadi fokusmu, bukan itu yang menjadi pikiranmu, tujuan hidupmu. Tapi ingatlah kepada si pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau fokusnya pada materi, sudah ya di slide berikutnya, bila itu tidak ada, bila hadiah-hadiah tadi hilang, Anda dikasih uang yang warna merah belum? Masih yang tadi? Ya. Anda dikasih uang sama mama yang warna merah gitu kan? Tahu-tahu hilang, jatuh di jalan atau dicopet orang, kebahagiaannya pun ikut hilang. Ya kan? Terus boleh sedih enggak? Ya boleh. Pasti boleh sedih karena kita manusia biasa. Yesus ketika menjadi manusia pun dia juga merasakan sedih. Yesus juga menangis. Malam sebelum Yesus itu disalibkan, malam hari itu dia begitu sedih, dia begitu gentar, dia begitu takut, dia menangis. Ya, jadi kita boleh sedih karena hilang. Aduh, dikasih uang
Kalau yang warna merah pasti kalian senang banget ya. Jarang ya, pasti jarang dikasih nama yang warna merah itu ya uangnya ya. Paling yang warna coklat ya. Iya kan? Paling sering yang warna coklat ya. Yang warna coklat itu kan. Masih bagus yang warna coklat, bukan yang warna abu-abu. Ya kan? Masih lumayan gitu ya warna coklat. Bisa boleh sedih ketika aduh uangku hilang gitu ya. Ada rasa sedih, ada rasa aduh aku nggak hati-hati tadi ya. Tapi tidak boleh lalu terlarut dengan kesedihan itu ya. Nah itulah yang ingin diluruskan oleh Tuhan Yesus ya. Kebahagiaan dari cara pandang manusia itu Tuhan mau mengubahnya, meluruskan menjadi kebahagiaan atau menyempurnakannya menjadi kebahagiaan menurut cara pandang Allah. Jadi bukan bahagia oleh karena materi, karena begitu materinya hilang, hadiah itu hilang, maka hilang pula kebahagiaannya. Tapi kalau bahagia oleh karena Yesus, maka itu adalah kebahagiaan yang kekal. Next. Ya, maka kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna, itu adalah kebahagiaan karena mendengar firman Allah dan memeliharanya. Jadi mendengar dan memelihara ini satu paket. Ya, nggak boleh dipisah. Anda hanya mendengar saja, selesai sampai di situ, lalu tidak memeliharanya, itu juga tidak akan bahagia. Ya, jadi harus mendengar dan memelihara. Jadi jangan mendengar saja, ya, harus mendengar lalu memelihara. Jangan pula dibalik, memelihara dulu baru mendengar. Kenapa nggak boleh dibalik? Ya memang yang benar adalah mendengar dulu firman Tuhan, baru memelihara. Kalau memelihara dulu, berarti Anda belum mendengar firman Tuhan. Berarti apa yang Anda pelihara belum tentu benar menurut firman Tuhan, ya kan? Nah, jadi harus mendengar firman Allah dan memeliharanya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Next. Nah, kita sedikit belajar tentang cara pandang Allah yang bukan bergantung dari materi. Salah satu kebahagiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya dalam khotbah yang di bukit itu dalam Matius pasal 5. Apa ayat pertama tentang kebahagiaan? Khotbah pertama tentang kebahagiaan. Coba ada yang sudah buka Matius pasal 5? Apa khotbah pertama? Pernyataan pertama yang diucapkan Tuhan Yesus tentang kebahagiaan. Di ayat 3 itu. Sudah ketemu ya? Di situ tertulis apa? Berbahagialah. Nah. Ya, itu ayat 3. Lalu ayat 4. Ya, jadi malah dimulai dengan kesusahan, benar gak sih? Kebahagiaan menurut Yesus itu bukan kebahagiaan karena menerima anugerah, ya kan? Bukan kebahagiaan karena menerima kekayaan atau harta, tapi justru Yesus menyatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian ayat 4 Yesus berkata berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka yang akan dihibur. Logikanya terbalik ya. Benar enggak? Secara manusia miskin, enggak punya uang banyak, seorang yang lagi berduka cita, dia bisa berbahagia. Logikanya enggak mungkin kan? Susah kan? Ketika Anda tadi kehilangan uang yang warna merah tadi itu, kira-kira apa yang apa respon pertama? Pasti waduh, kesal apalah, marah mungkin ya. Itu baru soal uang ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Apalagi di sini berduka cita, mungkin kehilangan orang yang dikasihi. Bisa jadi kita tahu di sini mungkin ada yang sudah, bukan mungkin ya, ada yang sudah kehilangan orang yang dikasihi ya. Itu
sangat luar biasa duka citanya. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Secara manusia ini logikanya terbalik. Bagaimana bisa? Tapi itulah firman Tuhan, itulah janji Tuhan. Kenapa bisa seorang berbahagia pada saat dia kehilangan? Seorang berbahagia pada saat dia mengalami musibah, mengalami masalah, misalnya mungkin nilai ujiannya jelek gitu ya. Ya mungkin kesal sedikit, sedih sedikit gitu. Tapi Tuhan bilang berbahagia. Di Filipi pasal 4 ayat 4 Paulus menyatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Senantiasa berarti pada saat lagi sakit, pada saat lagi susah, pada saat lagi dimarahin Pak Guru atau Bu Guru. Siapa yang pernah dihukum Pak Guru di sini atau Bu Guru? Ada? Wah, semua remaja HKBP keren ya. Nggak ada yang pernah dimarahi ya? Hebat ya. Jangan ya, jangan kalian ketangkap basah mencontek lalu dimarahi. Ya kalau itu salah kalian sendiri ya. kok dihukum karena berbuat kesalahan ya. Ya. Jadi ini ya, sepertinya Yesus itu kok terbalik sih, orang lagi susah kok malah disuruh berbahagia. Tapi inilah luar biasanya firman Tuhan. Hanya orang yang mendengar firman Allah, hanya orang yang hidupnya berfokus pada Allah, dia diberi kekuatan untuk bisa berbahagia, untuk bisa bersukacita senantiasa. Itu. Maka kunci berbahagia itu adalah mendengar firman Allah. Karena dengan mendengar firman Allah, hidupnya menjadi berpusat pada Allah, Kristus ada di dalam dirinya sehingga dia punya kekuatan untuk bisa bersukacita senantiasa seperti Paulus. Paulus mengalami penderitaan luar biasa. Tahu ya ceritanya ya pasti ya. Kalau sudah baca kisah Rasul, itu kisah tentang Paulus yang begitu luar biasa. Di dalam penderitaan yang luar biasa, dia bisa bilang, aku bersukacita. Di dalam kelemahan dia bisa bilang, aku kuat. Kenapa bisa begitu? Karena dia hidup di dalam firman Allah. Itu. Jadi kalau Anda mendengar gitu. Jadi bukan itu yang membuat Anda bahagia, tapi yang membuat Anda bahagia adalah firman Allah. Karena mendengar Allah, hidup kita bersama dengan Allah. Allah yang menaruh sukacita, Roh Allah yang menaruh kebahagiaan pada kita. Lalu hadiah-hadiah itu sebenarnya itu adalah bonus yang diberikan Allah. Jadi kebahagiaannya tidak diukur dari berapa banyak yang kita dapat ya. Jadi kalau belum bisa menjadi juara, nggak usah sedih ya. Tuhan punya rencana lain gitu. Jadi kebahagiaannya bukan diukur dari situ. Jangan pernah merasa, aduh, abangku itu misalnya ya, kakak adik, kadang-kadang seperti itu ya. Aduh, si adik salah satu, misalnya ini ada kakak adik yang satu juara terus gitu kan, yang satunya enggak gitu ya. Walaupun aku sudah berjuang keras, udah belajar terus, kok nggak pernah juara. Ya ada hal yang Tuhan mau ya, ada rencana Tuhan yang indah gitu. Jadi tak perlu merasa kecil hati. Yang penting sudah bekerja keras, sudah belajar dengan tekun. Hasilnya itu bonus dari Tuhan. Ya, jadi jangan mengejar lagi hasilnya itu, tapi kejarlah Tuhan. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dan yang paling tepat untuk Anda ya. Ya, jadi nggak apa-apa ya, tapi bukan berarti pembenaran loh. Oh nggak apa-apa kok kalau nilainya jelek, nggak juga gitu ya. Tetap harus berusaha dengan keras ya, berjuang dengan keras. Hasilnya biarlah Tuhan yang memberikan. Nah, kemudian selanjutnya next, ya. Setelah mendengar disebutkan dia harus memeliharanya kan, artinya apa?
memelihara itu berarti harus ada tindakan ya. Jadi bukan tidak cukup hanya didengarkan saja ya. Anda mendengar lalu tidak memelihara, tidak ada artinya, tidak bisa bertumbuh. Seperti seorang tanaman, saya memberi gambaran seperti tanaman misalnya ya. Kita menanam suatu pohon, supaya dia bisa tumbuh harus diapain? Harus disiram kan? Harus dihilangkan hama-hamanya, harus sering disiangi supaya dia tumbuh subur kan? Kalau dibiarkan tidak dipelihara dia menjadi mati. Itu juga firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengarkan saja tapi tidak memelihara, dalam artian ini adalah tidak melakukan firman Tuhan itu juga percuma. Ya, tidak ada artinya. Dimulai dari hal kecil, tidak perlu harus memikirkan apa yang harus saya lakukan ya. Ketika Anda sekarang beribadah dari sana lalu pindah ke sini, Anda melayani ya. Di sini, capek enggak melayani? Saya tanya nih yang melayani, adik-adik yang melayani, capek? Capek enggak? Yang benar. Masa sih? Benar. Kalau capek, ya pasti ada capeknya ya. Tapi bahagia enggak? Oh bahagia. Bahagia di depan saya gitu ya. Enggak ya? Karena saya yang nanya di sini terus bilangnya bahagia. Enggak ya, biarlah itu Tuhan yang mendengar ya. Jadi jujur ya, bahagia ya. Ya kenapa bisa ya? Kalau dipikirkan capek ya, melayani harus datang ke sini, kemarin sudah latihan ya, dari kapan itu kan udah datang ke sini latihan gitu, capek gitu ya. Tapi kok bisa ya capek tapi kok bisa bahagia? Itu karena siapa? Karena Tuhan, apalagi melayani untuk Tuhan. Jadi kadang capeknya itu nggak terasa lagi. Ya kan Bang? Kak? Jangan bilang nggak capek. Nggak percaya saya kalau nggak capek. Ya pasti capek ya, pasti capek. Ya kemarin kakak-kakak kita, abang kita melaksanakan PMB ya, penerimaan mahasiswa baru itu juga dari pagi ya sampai sore. Sampai ada yang kelelahan jadi sakit gitu ya, berarti capek gitu ya. Tapi ketika saya tanya, enggak, saya sukacita. Kok bisa ya mengorbankan banyak tenaga, banyak pikiran tapi bersukacita? Itu karena Tuhan yang menaruhnya di dalam hati anak-anak Tuhan yang mau mendengar firman Allah. Nah, next Bang. Nah, ini slide terakhir ya. Jadi firman Tuhan itu diwujudkan dalam berbagai pesan, petunjuk, aturan dan hukum-hukum yang harus kita kerjakan ya. Dan saya memberi contoh di gereja kita, di HKBP itu ada aturan-aturan gitu. Itu adalah untuk menolong jemaat, menolong kita semua, menolong saya dan anak-anak remaja, adik-adik remaja semua di sini untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan itu dalam rangka memelihara tadi. Nah, sebenarnya dari kecil loh, dari sekolah minggu Anda sudah dididik, kita sudah dididik untuk mempraktekkan. Ya, waktu di sekolah minggu dulu sampai sekarang bahkan ya ada katekismus. Masih nyimpan nggak buku katekismus kecil itu? Masih ya? Itu jangan, walaupun bukunya kecil itu berharga ya, jangan hilang ya, disimpan terus ya. Nah lalu ada konfesi, ada aturan-aturan hukum-hukum yang dibuat gereja kita. Itu dari sekolah minggu kan sudah diajarkan. Lalu adik-adik sekolah minggu ini yang baru saja tamat dari sekolah minggu pasti masih ingat. Sering diberi tugas kreativitas enggak? Masih ingat enggak? Kak Nia Boru Silitonga, dulu guru sekolah minggunya sering memberi tugas ya, tugas kreativitas kan untuk dikerjakan. Itu maksudnya apa? Dari kecil gereja kita ini sudah melatih anak-anak itu untuk mempraktikkan firman Tuhan. Supaya jangan hanya mendengar di gereja, pulang, lupa. Maka diberi tugas kreativitas. Maksudnya untuk belajar mempraktekkan firman Tuhan. Nah, kita harus bangga ya, bangga berada di dalam gereja kita ini ya. Saya bukan mau mengajak untuk jadi jadi mania ya, jadi mania HKBP, tidak gitu ya. Saya tidak mengajak untuk itu, ya. Saya tidak mengajak untuk Anda memikirkan hanya bahwa HKBP yang paling hebat, tidak gitu.
Tapi sudah luar biasa di pelayan-pelayan di HKBP itu melakukan segala upaya untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan dari mulai masih anak-anak sekolah minggu. Itu dari kelas Yesaya, dari mulai umur bayi ya bahkan ya sudah masuk ke sekolah minggu. Entah dia ngerti atau tidak, itu hukum Taurat tetap dibacakan. Bener nggak? Bayangkan anak bayi umur 1 tahun, 2 tahun ngerti apa gitu ya. Tapi hukum Taurat tetap dibacakan toh. Walaupun kelasnya ribut sekali ya. Saya itu ingat kalau ngajar sekolah minggu tuh ampun deh, ngomong apa ribut semua gitu kan di situ. Tapi itu tetap diajarkan karena itu adalah upaya untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi memeliharanya. Nah, itu. Jadi firman Tuhan itu kiranya menjadi dasar dari kehidupan kita. Kita terus melatih diri ya, terus mendengar firman Tuhan. Usahakanlah setiap hari walaupun hanya 1 ayat dibaca dan direnungkan. Berapa menit sih? Coba. Anda kalau main game online itu, main game nggak usah online lah. Main game berapa jam? Berapa jam? Bisa lama ya, olahraga, jalan-jalan berapa jam? Ya kan? Kalau cari barangnya belum ketemu, wah ngotot pokoknya harus sampai ketemu ya. Baca firman Tuhan 1 ayat saja pun sudah baik sekali. Kita punya almanak yang setiap hari ada ayat bacaannya. Ya kan? Mungkin kakak pendamping remaja, abang pendamping remaja boleh kirimkan itu PDF almanak itu kepada remaja semua karena itu ada ayat hariannya. Itu saja dibaca, itu sudah luar biasa. Itu adalah cara gereja kita HKBP untuk bagaimana semua jemaat itu mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan mempraktikkannya. Ya, baca aja 1 ayat, renungkan sebentar. Ya, jadi kalau bangun tidur buka HP, jangan cari ini dulu ya, YouTube atau apapun. Baca dulu karena sekarang firman Tuhan dari sini ya. Kadang-kadang ya dari sini ya udah enak banget ya. Gitu ya. Cari 1 ayat, renungkan itu. Itulah yang menjadi dasar hidup kita setiap hari agar kita bisa berbahagia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di ibadah remaja sore hari ini. Kiranya Tuhan mengajari kami untuk kami dapat mempraktikkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami. Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyatakan syukur kita sebagai karunia Tuhan selalu nyata dalam setiap aspek, mengingat firman Tuhan yang tertulis. Masih berdoa kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 3, Selamat di tangan Yesus. Pada ayat ketiga jemaat diundang untuk bangkit berdiri jika memungkinkan. Kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Di situ deh. Hah? Gimana? Selamat hari Minggu buat kita semua yang ada di sini, juga buat teman-teman yang ada di ruang Zoom. Tuhan memberkati kita. Ya, kita tidak bisa bersalaman. Begitu juga dengan teman-teman di sini ya. Jadi dari depan altar kami atas nama Parhalado mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Terima kasih teman-teman remaja yang ada di ruangan Zoom.
untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan, kita akan ada kembali lagi ibadah. Selamat hari Minggu, salam sehat semuanya. Teruntuk kakak abang penepi remaja yang ada di ruangan Zoom atau di ruangan remaja, tolong masih di sini ya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman remaja yang mau memberikan persembahan, jika kemungkinan bisa lewat dari virtual itu ya. Terima kasih. Sudah boleh live ya teman-teman remaja. Kalau misalnya ada yang mau ini nggak apa-apa, Zoom-nya gitu. Terima kasih Adik Moan. Teman-teman yang di Jogja, sudah bisa kita langsung mulai evaluasi biar nggak terlalu kelamaan. Halo yang di Jogja. Untuk yang record tolong dimatikan.